Oke, kita lanjutkan topik pembahasan kita di mata kuliah manajemen keuangan. Di dua minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur modal. Jadi struktur modal itu apa, kemudian tujuan perusahaan terkait dengan struktur modal itu apa, yang pengen dicapai itu apa, ya kan? Perusahaan pada intinya ingin mendapatkan yang namanya struktur modal optimal. Struktur modal optimal artinya struktur modal yang memberikan atau yang memiliki komposisi atau proporsi antara hutang dan ekuitas yang dapat memberikan biaya modal paling rendah, ya kan? Nah, maka sekarang kita lanjut ke topik berikutnya yaitu biaya modal. Jadi apa itu biaya modal? Kemudian komponen-komponen biaya modal itu apa aja, bagaimana cara menghitungnya, itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, pertama kita bahas dulu secara singkat biaya modal atau kemudian disebut sebagai cost of capital. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan pada saat individu maupun perusahaan yang bersangkutan memperoleh dana. Nah, dana ini kan kemarin kalau di struktur modal itu ada dua ya, hutang dan ekuitas. Cara mendapatkan hutang adalah dengan ada dua cara sebenarnya. Ya, cara mendapatkan hutang itu ada dari bank dan dari menerbitkan obligasi. Kalau cara mendapatkan dana dari ekuitas itu dari saham. Contoh ya, misal saya berhutang. Nah, hutang ini akan memberikan dua dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kemudian saya sebut sebagai manfaat. Yang negatif saya sebut sebagai biaya. Itu ya, negatif ini positif. Pada saat saya berhutang, maka salah satu manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat tambahan dana gitu kan. Saya berhutang 100 juta, maka saya dapat uang 100 juta. Nah, masalahnya hutang 100 juta itu tidak gratis. Artinya nanti pada saat saya harus mengembalikan uang 100 juta yang saya pinjam itu ada tambahan biayanya. Ya kan? Tambahan biaya disebut sebagai bunga. Nah, jadi bunga inilah yang nanti masuk sebagai komponen biaya modal. Jadi pada saat perusahaan berhutang, nanti harus dipertimbangkan nih. Ya, manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditanggung itu lebih besar mana. Jangan sampai ternyata nilai biaya yang ditanggung, nilai bunga yang ditanggung itu melebihi dari manfaatnya. Contohnya, saya berhutang untuk melunasi hutang saya yang sebelumnya. Nah, itu biaya hutangnya bisa jadi akan lebih tinggi daripada manfaatnya, karena manfaat hutangnya ternyata nggak produktif. Hutang yang saya ambil ternyata bukan saya gunakan untuk aktivitas yang produktif, tapi untuk saya melunasi hutang yang lain, jadi gali lubang, tutup lubang. Kalau berhutang ya sebisa mungkin produktif, dapat uang 100 juta, beli aset, asetnya menghasilkan barang, menghasilkan produk, kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian selain hutang, ya, misal perusahaan dapatkan dana dari modal, sama ada positif ada negatifnya. Modalnya ya dapat tambahan dana lagi, ya kan? Negatifnya perusahaan harus membayar biaya. Nah, biaya modal itu apa? Biaya modal adalah dividen. Dividen. Ya, jadi kan perusahaan punya atau investor pada saat membeli saham perusahaan sebagai ganti bahwa dia sudah memberikan dana ke perusahaan, dia berhak mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau dividen. Nah, dividen ini juga disebut sebagai komponen biaya modal. Gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi biaya modal. Jadi biaya modal itu kalau di beberapa literatur itu diibaratkan sama seperti sebuah
koin ya. Koin itu kan punya dua sisi kan. Jadi dua sisi yang terjadi dari setiap dana yang diambil. Jadi pada saat berhutang, sisi pertama dapat manfaat dana, sisi sebaliknya dapat biaya. Pada saat menjual saham untuk mendapatkan tambahan dana dari ekuitas, perusahaan mendapatkan dana, di sisi lain dari koinnya mendapatkan biaya berupa dividen. Nah, itu adalah konsep dari cost of capital. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pada intinya sumber pembiayaan perusahaan itu nanti dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama ada hutang jangka panjang, yang kedua saham preferen, dan yang ketiga saham biasa. Jadi kalau dibagi sih sebenarnya di sini ada garisnya ya. Yang di sini adalah debt dan yang di sini adalah equity. Jadi equity-nya itu sumbernya ada dua, saham preferen, preferred stock, dan common stock. Kemudian kalau kita lihat di sini sebenarnya sumber pembiayaan di dalam struktur modal itu hanya meliputi sumber pembiayaan jangka panjang saja. Apa itu sumber pembiayaan jangka panjang? Kalau kita lihat di pasiva, itu kan sebenarnya isinya ada tiga ya, current liabilities, long term debt, dan equity ya. Current liabilities ini adalah hutang jangka pendek. Jadi yang jangka panjang itu yang ini, yang long term. Merupakan komponen pembiayaan jangka panjang. Sedangkan yang current liability adalah yang short term. Jadi hutang jangka pendek itu gunanya untuk membiayai aktivitas bisnis sehari-hari. Sedangkan pembiayaan jangka panjang, hutang jangka panjang maupun ekuitas itu gunanya untuk membiayai pada saat perusahaan mau melakukan investasi jangka panjang. Misal perusahaan mau membangun pabrik, berarti dia kalau butuh dana, dia akan menggunakan dana yang sifatnya jangka panjang juga, disesuaikan dengan umur asetnya. Itu maksudnya. Kemudian common stock ini sumbernya bisa dari dua. Dari apabila perusahaan itu memiliki laba ditahan, karena laba ditahan ini kan situasi pada saat dividen itu tidak dibagikan kan. Jadi perusahaan untung 100 juta, kemudian perusahaan tidak membagi dividen, berarti 100 jutanya akan masuk sebagai laba ditahan. Nah, laba ditahan ini bisa menjadi tambahan dana, atau yang kemudian disebut sebagai sumber pendanaan internal. Karena sumbernya dari perusahaan itu sendiri, ya, bukan dari pihak eksternal. Kemudian common stock juga bisa bersumber dari penerbitan saham baru. Nah, ini kondisi pada saat perusahaan melakukan IPO atau initial public offering ya. Jadi pada saat perusahaan melakukan IPO, dia bisa mendapatkan tambahan dana berupa ekuitas. Gitu. Jadi umumnya ini yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ada tiga ya, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang, preferred stock, dan common stock. Kemudian setelah kita tahu sumber-sumber dana biaya modal itu dari mana, nah sekarang kita akan belajar caranya menghitung biaya modal, yang kemudian disebut sebagai Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Weighted Average itu adalah rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang itu digunakan pada saat data yang kita hitung itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Jadi kalau bedanya dengan rata-rata biasa itu apa Pak? Banding rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata biasa, kita asumsikan bahwa data itu memiliki bobot yang sama. Itu ya, misal ada data senilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau di rata-rata kan berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5. Kan gitu ya. Atau ini kan bisa dipecah menjadi 1/5 dikali 1 ditambah 1/5 dikali 2 ditambah 1/5 dikali 3 ditambah 1/5 dikali 4 ditambah 1/5 dikali 5. Nanti hasilnya kan sama. Nah, ini rata-rata biasa. Asumsinya bahwa bobotnya itu sama 1/5 semua setiap poin data.
Ya. Nah, sedangkan di rata-rata tertimbang itu mengasumsikan bahwa bobot dari masing-masing data itu berbeda. Makanya kita harus cari dulu bobotnya. Ya. Kalau kita lihat rumusnya di sini, pada intinya kan karena cost of capital itu sumbernya ada 3, maka seharusnya kan bisa kita jumlahkan begitu saja ya. Misal berapa biaya hutangnya ditambah berapa biaya saham preferen ditambah berapa biaya saham biasa. Ya, cuma permasalahannya saham biasa, saham preferen dan saham dan hutang ini akan memiliki bobot yang beda-beda. Maka muncul tambahan di sini bobot. Tosi kemudian dilambangkan dengan W ya, simbol W. WD untuk hutang, WP untuk bobot saham preferen, WC untuk bobot saham biasa. Nah, cara mencarinya gampang ya yang W ini. Misal perusahaan membutuhkan dana 100 juta, kemudian memutuskan untuk membiayai 100 juta ini 50 jutanya dari hutang, 10 juta dari saham preferen, 40 juta dari saham biasa. Maka W-nya ya, ini adalah 50%, WD-nya, WP-nya adalah 10%, dan WC-nya adalah 40%. Gini ya, ketemu. Itu paling gampang mencari W-nya. Ya. Nah, kemudian yang akan kita pelajari sampai akhir di pertemuan ini ya, setelah kita tahu cara mencari W bobotnya dari masing-masing sumber dana, kita akan belajar caranya menghitung masing-masing komponen biaya modalnya. Jadi kalau perusahaan punya hutang, itu cara menghitung biaya hutangnya gimana? Ini adalah biaya hutang. Biaya hutang setelah pajak. WRD dikali 1 mente. Kemudian ada RP. RP itu adalah biaya saham preferen. Kemudian RS ini adalah biaya saham biasa. Nah, nanti kita akan belajar caranya menghitung ini gimana. Nah, setelah tadi saya berikan ilustrasi sederhana bagaimana cara menghitung bobot. Jadi sumber bobotnya kemudian dari mana? Jadi misal tadi angka 100 juta, 50 juta dari hutang, 10 juta dari saham preferen dan lain-lain, itu sumbernya dari mana? Yang pertama kita bisa menggunakan data accounting. Data accounting ini adalah data yang ada di laporan keuangan. Jadi bisa langsung kita lihat aja di laporan keuangan perusahaan, itu hutangnya berapa, saham preferennya berapa, saham biasanya berapa. Kemudian kita cari bobotnya. Cuma biasanya data itu kan data masa lalu, karena data yang ada di laporan akuntansi kan sudah terjadi kan sebelumnya. Betul. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu akan membiayai proyek yang belum dilakukan di masa depan? Apakah kita tetap menggunakan bobot struktur modalnya sesuai yang ada di laporan keuangan yang masa lalu? Ya, jadi enggak ya. Jadi perusahaan bisa langsung menentukan saja. Jadi perusahaan misal ingin bikin pabrik, kemudian butuh dana 1 miliar. Kan berarti dia butuh menentukan berapa bobot hutangnya, berapa bobot saham preferen, dan berapa bobot saham biasa kan. Bisa langsung ditentukan aja, saya pengen 50% dari hutang, saya pengen 20% dari saham biasa, saya pengen 30% dari saham preferen untuk membiayai total 1 miliar ini bisa. Cuma biasanya bobot ini akan dihitung dulu. Ya, jadi perusahaan akan punya beberapa skenario terkait bobot. Ya, dia akan mencari bobot yang memberikan WACC paling rendah. Bobot yang memberikan WACC paling rendah. Karena pada intinya kan perusahaan ingin memiliki atau pada saat dia mencari dana, dia ingin harapannya biaya yang keluar atau harus dibayarkan untuk dana itu adalah biaya yang paling minimal kan. Biaya modal yang paling minimal. Nah, salah satu hal yang bisa mempengaruhi biaya modal, besar kecilnya biaya modal adalah bobotnya. Ya, jadi selain komponen biaya itu sendiri, ya, yang bisa mempengaruhi WACC adalah bobotnya. Jadi penentuan bobot ini bisa berdasarkan target. Targetnya. Jadi perusahaan untuk membiayai 1M itu dia pengen punya target biaya modal berapa itu bisa.
Ya. Kemudian yang pertama, cost of debt ya, cara menghitungnya gimana. Jadi cost of debt itu kita akan menggunakan yang namanya yield to maturity, YTM, dari obligasi ya. YTM itu dari obligasi. Yield to maturity adalah outstanding long term debt yang sering digunakan sebagai ukuran dari RD. Gitu. Kemudian kalau RD ini berarti dari YTM atau yield to maturity. Yield to maturity adalah jumlah keuntungan atau prosentase keuntungan atau return yang diperoleh seseorang pemegang obligasi pada saat dia memegang obligasinya sampai jatuh tempo. Itu namanya yield to maturity. Karena nanti ada lagi yang namanya yield to call ya. Yield to call itu adalah yield to call adalah keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi pada saat dia memegang obligasinya sampai sebelum akhirnya dijual. Jadi itu ada obligasi yang bisa dijual di pasar sekunder itu ada. Kalau yield to maturity dia dipegang sampai akhir jatuh tempo. Kemudian satu mente T ini adalah pajak. Jadi yang kita gunakan di cost of debt itu adalah biaya hutang setelah pajak yang kita masukkan di WACC. Nah, cara menghitung YTM gampang ya, kita bisa pakai financial calculator langsung aja ya, nggak perlu repot-repot. Jadi misal di sini diketahui Anda barusan membeli obligasi yang berumur 15 tahun dengan nilai nominal atau nilai par 1000 di harga 1145. Berarti ini obligasi premium. Harga obligasi premium karena harganya, jadi ini harganya ya. Harganya itu di atas nilai nominalnya. Jadi ibaratnya saya mau beli listrik PLN ya senilai 100.000, tapi saya membayarnya di atas 100.000 kan seperti itu kan biasanya. Nah, itu kan karena ada tambahan keuntungannya. Jadi saya mengeluarkan uang 110.000 sebagai gantinya saya mendapatkan listrik PLN senilai 100.000. Nah, obligasi ini juga kayak gitu. Dia mengeluarkan uang 1.145, tapi nilai obligasi yang dia peroleh nanti akan $1.000. Gitu. Nah, ini obligasi premium. Obligasi premium itu biasanya obligasi yang relatif aman ya. Jadi dia lebih rendah resikonya. Biasanya obligasi-obligasi yang resikonya rendah itu dia dijual lebih mahal daripada nilai nominalnya. Kemudian pembayaran kupon tahunannya adalah $75. Nah, untuk mendapatkan yield to maturity kita bisa langsung masuk di financial calculator yang ada di handphone kita. Nanti ada namanya bond kalkulator. Tinggal kita masukkan aja. Yang kita cari adalah yield to maturity. Yield to maturity itu yang ini. Ya. I per YR. I per YR itu adalah interest per year. Bunga per tahun ya, bunga total. Tinggal kita masukkan N-nya dulu. N-nya adalah tahunan 15. Kemudian present value-nya adalah harga yang kita bayarkan. Harga yang kita bayarkan di sini ditulis minus. Ya, karena pada saat kita membeli kan terjadi arus kas keluar ya. Arus kas keluar ditulisnya minus. Kemudian payment-nya PMT. PMT ini adalah kupon yang dibayarkan oleh obligasi yang bersangkutan. Ini dimasukkan $75. Kemudian future value-nya, nilai nominalnya 1.000. Future value ini adalah nilai nominal dari obligasi yang akan kita terima pada saat jatuh tempo. Nah, jatuh temponya kan masih di masa depan, makanya di sini dimasukkan di future value. Kan obligasi gitu ya. Saya membeli obligasi senilai 10 juta, maka nanti di misal obligasinya umurnya 5 tahun, di akhir tahun 5, 10 juta itu akan kembali ke saya gitu. Terus tadi ketemu ya yield to maturity, yang ini adalah BT, before tax dari RD, atau jadi BTRD di sini sama dengan yield to maturity sama dengan 6%. Ya, tinggal dimasukkan. Kemudian untuk mendapatkan RD setelah pajak kita kalikan dengan 1 men T. Ketahui T-nya atau tax-nya adalah 40%, maka 6% dikali 0,6% ketemu
RD after tax ya. RD after tax, biaya hutang setelah pajak. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan di dalam WAJJ. Nah, ini komponen pertama udah ketemu. Kemudian yang kedua, setelah pajak kita akan menghitung biaya saham preferen atau RP. RP ini nanti untuk menghitung RP kita ya, untuk menghitung RP kita butuh DP dan PP. DP itu adalah dividen saham preferen, PP itu adalah harga saham preferen ya. Jadi gampang, ini nggak perlu financial calculator. Kita cuma perlu mencari dividen saham preferen dan harga saham preferen ini biasanya di soal udah tersedia ya. Atau datanya udah ada. Ketemu DP-nya 10, PP-nya 111, ketemu RP-nya adalah 9%. Ya, langsung. Berarti RD after tax tadi 3,6%, RP 9%. Ya, nanti habis ini kita cari RS. Kemudian ada pertanyaan, apakah saham preferen itu kurang atau lebih berisiko daripada bagi investor daripada hutang? Jadi resiko saham preferen dibandingkan resiko hutang bagi investor ya, bagi investor itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya. Atau bisa diartikan juga dengan kalimat seperti ini. Kalau saya atau Anda adalah orang yang punya uang, kemudian diberi opsi dua hal, beli obligasi perusahaan A atau beli saham preferen perusahaan A, dan satu-satunya pertimbangan untuk memilih satu dari dua hal ini adalah ke tingkat resikonya, maka mana yang Anda pilih? Ya, kalau dilihat resikonya, maka seharusnya yang dipilih adalah obligasi, karena obligasi memberikan resiko yang lebih rendah daripada saham preferen atau daripada saham pada umumnya. Kenapa? Kan gitu. Saham preferen lebih berisiko karena perusahaan tidak punya kewajiban untuk membayar saham preferen. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya saham preferen ini dibayarkan secara periodik seperti hutang. Ya, jadi kalau mau saya sanggah, sebenarnya kalimat di dalam poin ini tidak sepenuhnya tepat. Di sini yang tidak diwajibkan untuk membayar dividen itu adalah apabila sahamnya saham biasa. Tapi kalau saham preferen, dividennya itu wajib dibayarkan setiap periode. Gitu ya. Cuma tetap lebih beresiko. Ya, tetap lebih beresiko saham preferen daripada hutang. Kenapa? Karena hutang itu di dalam laporan keuangan dibayar terlebih dahulu. Interest dari obligasi itu kan dibayarkan terlebih dahulu kan, kalau di laporan laba rugi kan sales, kemudian HPP, gross profit, kemudian biaya operasional, kemudian laba operasional, kemudian dikurangi interest, dikurangi pajak, baru ketemu earning after tax, baru dikurangi dividen saham preferen. Ya kan? Nah, ini kan ada di atasnya nih interestnya. Artinya dia lebih prioritas, lebih duluan dibandingkan yang dividen saham preferen. Karena besar kecilnya saham preferen nanti sangat tergantung dari sisa ini ya, sisa earning after tax-nya ini kan sisa. Sisa dari bayar pajak, sisa dari bayar hutang. Kan gitu. Ibaratnya ini ngantri, tapi yang interest itu ngantrinya lebih di depan. Yang dividen saham preferen tuh antriannya ada di belakang. Kalau kita ngantri makanan, yang di depan sama yang di belakang, yang resiko kehabisan di mana? Yang di belakang kan. Nah, seperti itu. Maka kalau disuruh milih mau ngantri depan apa di belakang, ya pasti orang ngantri di depan gitu ya. Itu analoginya kira-kira seperti itu. Kenapa saham preferen itu dianggap lebih berisiko daripada hutang. Nah, kalau dibandingkan lagi,
beresiko mana saham preference dan saham biasa? Lebih beresiko saham biasa, karena saham preference, saham biasa itu benar-benar sisa dari saham preference. Ya, lebih beresiko. Jadi kalau di indikator resikonya, ini adalah hutang, lebih kecil resikonya dari saham preference, lebih kecil resikonya dari saham biasa. Semakin ke kanan, itu semakin berisiko. Nah, semakin berisiko menurut risk dan return, maka biaya modal yang diminta oleh investor itu akan semakin tinggi. Ya. Biaya modal yang diminta oleh investor di hutang itu lebih rendah daripada biaya modal yang diminta investor di saham preference. Ya. Biaya modal yang diminta oleh investor di saham preference itu lebih rendah daripada biaya modal yang diminta oleh investor di saham biasa. Karena ya ini paling berisiko saham biasa. Ini paling berisiko, maka prinsip risk dan return kan semakin berisiko, maka return yang diharapkan akan semakin besar. Gitu ya. Jadi walaupun saham preference itu dianggap lebih berisiko daripada hutang, tapi perusahaan tetap akan berusaha membayar dividen saham preference. Karena kalau nggak dibayar, perusahaan tidak bisa membayar dividen saham biasa. Jadi kan urutannya kan memang harus membayar saham preference dulu, baru membayar saham biasa. Kalau sampai saham preference-nya nggak, dividen saham preference tidak dibayar, maka perusahaan itu nggak akan bisa membayar dividen saham biasa. Nah, kalau dividen saham biasa tidak bisa dibayar, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan di masa depan, karena kan nggak menarik buat investor. Ini perusahaan nggak bisa bayar dividen kok, ngapain kita invest di situ? Ya, jadi itu alasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cost of equity. Cost of equity nanti ada dua. Tadi kan di bagian yang awal juga disebutkan bahwa cost of equity, cost of common equity ini sumbernya dari laba ditahan atau dari common stock atau saham biasa. Jadi cost of equity ini bisa bersumber dari laba ditahan atau common stock. Nah, pada saat cost of equity-nya bersumber dari laba ditahan, maka nanti kita pakai simbol RS. Tapi kalau perusahaan harus menerbitkan saham biasa untuk membiayai suatu proyek, maka nanti kita akan menggunakan simbol RE. Pertama kita akan hitung RS, berarti cost of equity yang bersumber dari laba ditahan. Ada 3 cara ya, bisa langsung kita pakai tiga-tiganya, sama saja nanti hasilnya. Dari CAPM, dari yang namanya DCF, DCF ini adalah discounted cash flow, dan dari judgmental risk premium dari yield ya. Jadi RS ini paling gampang terakhir, nanti akan jelaskan. Pertama dari CAPM dulu. Jadi CAPM kita butuh data return dari risk free, kemudian return risk premium market, dan beta. Berapa cost of common equity based on di CAPM. Gampang kan, tinggal kita masukkan saja. RF-nya 7%, RM dikurangi RRF-nya 6%. Jadi ingat bahwa RPM 6% ini, ya, RPM itu adalah RM dikurangi RRF. Ya, itulah kenapa di sini langsung 6%, karena risk market premium atau risk premium market itu adalah dari risk market, ya, return dari market dikurangi return dari risk free asset. Ya. Kemudian dikali beta 1,2, ketemu RS-nya 14,2. Ini adalah RS menggunakan CAPM. Kemudian yang discounted cash flow. Ya. Discounted cash flow kan persamanya ini. Ya. D1 dibagi P0 ditambah G. D1 ini adalah dividen saham biasa
1 tahun berikutnya di masa depan. Ya, dibagi P0. P0 ini adalah harga saham biasa saat ini ditambah growth atau pertumbuhan dividen, tren pertumbuhan dividennya. Ya. Nah, kalau misal di soal diketahui seperti ini, D0, maka ini tidak bisa kita masukkan di sini, nggak bisa. Karena yang kita gunakan di discounted cash flow itu adalah D1. Ya, berarti kalau kita punya D0 gimana Pak? Ya kalau kita punyanya D0, kita future value kan menjadi D1. Nah, future value-nya seperti ini, yang bagian ini. Ini D0 dipindah ke jadikan D1. Berarti D0 4,19 dikali 1 plus G. G growth-nya 5%. Nanti ketemu D1-nya. Nah, ini ya. Ini ketemu D1 baru kita bisa masukkan. Jadi ingat ya, jebakannya seringnya di sini. Untuk menghitung discounted cash flow, kita butuhnya D1. Kalau kita punyanya D0, kita harus future value kan. Nanti redaksi di soalnya bisa bermacam-macam. Dividen yang dibagikan sekarang. Nah, kalau dividen yang dibagikan sekarang berarti dia D0. Atau perusahaan kemarin membagi dividen, itu berarti D0. Ya, tapi kalau perusahaan berencana membagi dividen tahun depan senilai sekian, lah itu berarti D1. Ya. Nah, ini RS-nya ketemu 13,8 yang menggunakan DCF. Nah, ini cara mencari growth. Jadi misal data di DCF kan kita butuh G ya, butuh growth ya. Kalau growth-nya belum diketahui, kita bisa menggunakan nilai dividend payout ratio dengan ROE. Ya, misal kita punya ROE 15%. Kita punya ROE 15%, kemudian perusahaan punya dividen payout 65%. 65% itu artinya kalau perusahaan untung 100, 65 itu dibagikan dividen. Sisanya 35 ini laba ditahan. Ya. Nah, G ini diperoleh dari 1 min dividen payout ratio dikali ROE. Berarti ini 1 min 65%, ketemu 0,35 dikali ROE, maka G-nya ketemu 5,25%. Nah, ini untuk mencari G. Kalau G-nya belum diketahui. Nah, yang ketiga, menghitung RS dengan metode yang paling gampang. Jadi kita pertama butuh data RD ya. RD. Ini RD. Kemudian kita butuh judgmental risk premium. Ya. Nah, RD-nya kita kan udah hitung menggunakan yield to maturity. Misal diketahui di sini 10% ya. Pada saat menghitung biaya hutang kan udah ketemu RD-nya. Kemudian apa itu judgmental risk premium? Judgmental risk premium itu adalah semacam aturan tidak tertulis yang bisa kita gunakan bahwa margin atau jarak antara biaya hutang dan biaya ekuitas RS itu biasanya sekitar 4-6% marginnya. Kan tadi udah dibilang bahwa biaya hutang itu akan lebih tinggi dari biaya modal atau biaya ekuitas itu akan lebih tinggi dari biaya hutang karena ekuitas itu lebih berisiko. Otomatis biaya modal dari ekuitas itu akan lebih tinggi. Nah, kalau kita punya biaya hutang sebesar 10%, pasti nanti biaya ekuitasnya lebih tinggi daripada 10%. Nah, pertanyaannya lebih tinggi berapa? Setinggi apa? Nah, aturan tidak tertulisnya atau judgmental risk premium itu selalu di sekitar 4-6%. Artinya kita bisa masukkan ini 4, bisa kita masukkan 5, bisa kita masukkan 6. Itu. Ya. Nah, ini yang paling gampang karena kita tidak perlu menghitung apa-apa lagi. Kita cuma butuh menghitung satu ini, RD. Langsung kita masukkan aja subjektivitas kita antara 4-6% ditambahkan. Nah, setelah ketemu semuanya, misal kita hitung tiga-tiganya ya akan kita pakai untuk menghitung RS, maka bisa kita rata-rata. Tadi menggunakan CAPM ketemu 14,2, menggunakan discounted cash flow 13,8, menggunakan RD plus RP ketemu 14%, kemudian di rata-rata
14%, oh berarti ini adalah RS-nya yang akan kita pakai. Nah, ini ada ilustrasi soal data sederhana, coba dicari, ya coba kalian bikin oret-oret, cari berapa RS menggunakan data yang ada di atas, dihitung menggunakan data CAPM, discounted cash flow, dan bond yield plus risk premium. Oke, setelah menghitung RS, sekarang kita coba menghitung RE atau biaya ekuitas yang bersumber dari penerbitan saham biasa. Jadi logikanya biasanya terjadi pada saat perusahaan membutuhkan dana, kemudian karena dia nggak punya kemampuan untuk menambah hutang, saham preference juga udah maksimal, kemudian dia nggak punya laba ditahan, maka yang bisa dilakukan terakhir adalah menerbitkan saham biasa. Nah, pada saat menerbitkan saham biasa ini, nanti akan muncul RE-nya atau biaya penerbitan saham biasanya. Kemudian, berbeda dengan RS, di dalam RE, walaupun RS dan RE ini sama-sama cost of common equity, tapi di dalam RE nanti muncul yang namanya flotation cost atau F. Di sini F-nya adalah 15% ya di contoh ini. F ini adalah biaya administrasi untuk merubah status perusahaan menjadi perusahaan go public ya, atau biaya administrasi untuk melakukan proses IPO atau offering. Ya, jadi kan pada saat perusahaan mau melakukan penjualan saham, penjualan ekuitas, dia kan harus melalui underwriter kan, perusahaan penjamin emisi. Nah, itu ada biaya tambahannya. Biaya tambahan ini ditampung dalam F. Maka nanti biaya RS itu akan lebih murah daripada RE. Kenapa? Karena di RS itu tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya underwriter dan lain-lain. Sedangkan RE ini udah ketambahan F atau flotation cost. Ya. Nah, nanti cara menghitungnya sama, kita bisa pakai discounted cash flow. Ya. Discounted cash flow, kita pakai data yang sebelumnya juga bisa. Kalau yang sebelumnya kan cuma ini kan, D1 bagi P0 plus G. Atau D0 dikali 1 plus G dibagi P0 tambah G kan gini. Nah, cuma di dalam RE, ini kan RS. Kalau RE, P0-nya dikalikan 1 min F dulu, flotation cost. Ya, tambah 1 min F. Jadi kalau misal harga sahamnya awalnya $50 per lembar saham, kemudian dia dikalikan dengan 1 min 0,15%, 0,15, ya, ketemu harganya menjadi 42,5. Ya, dipotong 85%. Jadi 50 dipotong 15% menjadi 42,5. Jadi sisanya yang ini yang $7,5 ini, $7,5 ini dipakai buat bayar biaya administrasi. 7,5 itu dari ini ya, 50 dikurangi 42,5. Yang 7,5 kan? Nah, ini biaya administrasinya, ini flotation cost. Flotation cost-nya ini. Ketemu RE-nya 15,4. Nah, ini kan lebih besar daripada yang RS tadi. RS kan tadi cuma 14% ya. Nah, ini pertanyaan yang sama yang tadi udah saya jelaskan singkat. Kenapa menerbitkan atau biaya dari laba ditahan atau RS itu lebih murah daripada cost of issuing new stock atau RE ya. Pertama, pada saat perusahaan menerbitkan saham biasa, mereka harus membayar flotation cost kepada underwriter atau perusahaan sekuritas untuk penjaminan emisi. Kemudian yang kedua, menerbitkan saham biasa bisa mengirimkan sinyal negatif kepada capital market, which may depress the stock price. Ya kan udah dibahas di dalam dividend signaling theory kan. Jadi signaling theory itu ngomong bahwa perusahaan yang berhutang
perusahaan pada saat menerbitkan hutang maka dianggap memiliki kemampuan finansial yang baik. Perusahaan berarti yakin ke depan prospeknya bagus dan lain-lain. Nah, ini positif. Nah, kalau menerbitkan equity itu dianggap negatif. Karena kenapa dia nggak menerbitkan hutang saja? Kenapa harus ekuitas? Pertama, bisa jadi perusahaan nggak yakin sama kemampuan membayar hutang di masa depan. Artinya, eh, berarti manajerial sendiri memproyeksikan ke depan itu proyeksi keuangannya tidak bagus. Yang kedua, perusahaan tidak bisa menerbitkan hutang dan lebih memilih menerbitkan ekuitas. Bisa jadi karena hutangnya sudah terlalu besar. Ya kan? Kalau hutangnya udah terlalu banyak, kan risiko kebangkrutannya tinggi kan, manfaat hutangnya kan jadi hilang. Ingat trade-off teori, pada saat hutangnya terlalu tinggi, manfaat hutangnya kan hilang. Maka dia beralih ke sumber dana yang lain yaitu ekuitas. Nah, itu bisa dimaknai oleh investor bahwa oh dia menerbitkan saham karena hutangnya udah kebanyakan. Berarti, nah kalau hutang, kenapa dia kalau butuh uang nggak menerbitkan saham hutang aja? Oh berarti hutangnya udah kebanyakan. Maka kalau hutangnya udah kebanyakan, resiko kebangkrutannya tinggi. Nah, itu bisa dimaknai negatif oleh investor. Maka bisa menurunkan harga saham. Nah, pada saat harga sahamnya turun, maka RE-nya lebih tinggi. Ya kan? RE akan naik pada saat price-nya itu turun. Kenapa? Kan di rumusnya kan RE, price kan menjadi pembagi. Kalau pembaginya semakin kecil, maka kan RE-nya akan semakin besar gitu ya. Nah, karena tadi di dalam common equity, cost of common equity itu ada dua, RS dan RE. Ya, RS yang ini laba ditahan, yang ini dari penerbitan saham biasa. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kapan kita menggunakan RS dan pada saat apa, kapan kita menggunakan RE. Ya kan? When must external equity atau RE be used, dipakai. Ya, jawabannya adalah pada saat kebutuhan dana itu tidak bisa lagi dipenuhi oleh laba ditahan atau dana internal. Jadi kalau kebutuhan dananya udah nggak bisa dipenuhi menggunakan hutang, saham preferen maupun menggunakan laba ditahan atau RS, maka perusahaan akan menerbitkan saham biasa atau menggunakan RE. Nah pertanyaannya kapan batas? Apakah kita bisa menentukan Pak batasnya? Batas maksimalnya? Titik sampai perusahaan itu harus menerbitkan RE. Ya, turning point-nya itu apa? Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan yang namanya return earning breakpoint. Titik patah, titik impas, bukan titik impas ya, titik batasnya dari laba ditahan. Ya. Kita cuma perlu beberapa data. Yang pertama, perkiraan laba ditahan, kemudian proporsi struktur modal, 45% hutang, 2% saham preferen, 53% ekuitas. Nah, RE breakpoint ini adalah dari jumlah nominal laba ditahan dibagi proporsi ekuitasnya. Ya, di sini diketahui 60 juta kan. Nah, ini 60 juta ini misal sumbernya gini ya. Perusahaan mendapatkan keuntungan 100 juta laba bersihnya. Kemudian dividen payout ratio, rasio pembagian dividennya adalah 40%. Berarti 40 juta itu dibagikan sebagai dividen, 60 juta dibagi sebagai laba ditahan atau RE. Nah, ini maka sumbernya jadinya seperti ini. Ya, kalau di sini kan udah diketahui langsung ya RE-nya ya. Misal nanti ada kasus di mana RE-nya harus dihitung terlebih dahulu, ya caranya kira-kira seperti ini. Itu. Nah, 60 juta dibagi 53%, ketemu 113 juta. Nah, ini adalah RE breakpoint-nya. Ya. Kalau misal ya, perusahaan membutuhkan dana dengan total misal 120 juta, ya, maka dia kan udah di atas RE breakpoint ya.
RE breakpoint-nya kan 113 juta. Nah, kalau kebutuhan dananya 150 juta, maka pada saat inilah perusahaan harus menerbitkan RE, saham biasa, issuing new common stock. Maka nanti cost of common equity yang dipakai adalah RE. Tapi kalau kebutuhan dananya perusahaan itu, kebutuhan investasinya masih di bawah 113, misal 109, nah ini kita bisa pakai RS. Ya, jadi ini adalah batasnya untuk menjawab pertanyaan kapan kita harus menggunakan RE. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah pada saat kebutuhan dananya sudah melebihi return earning breakpoint. Dalam kasus contoh ini adalah 113 juta. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi besar kecilnya WACC? Yang pertama market condition, karena market condition ini berhubungan dengan misal pada saat resesi berarti biaya hutang itu biasanya lebih rendah, pada saat kondisi ekonomi tumbuh biasanya biaya hutang lebih tinggi dan lain-lain. Kemudian kebijakan struktur modal dan dividen policy-nya ini berhubungan dengan bobot salah satunya. Kemudian nanti dividen policy akan berhubungan dengan return earning breakpoint, kemudian berhubungan dengan biaya struktur modal, biaya saham preferen, biaya ekuitas dan lain-lain. Kemudian yang menentukan yang mempengaruhi WACC juga diantaranya adalah kebijakan investasi. Perusahaan yang memiliki proyek yang beresiko terutama biasanya memiliki WACC yang lebih tinggi juga. Ya. Nah, sebenarnya balik lagi ya, alurnya kan gini, perusahaan punya proyek investasi A, misal bangun pabrik. Kemudian dia butuh dana. Nah, dana ini bisa bersumber dari 3 hal, hutang, saham preferen, saham biasa. Nanti akumulasi dari 3 hal ini akan memunculkan WACC untuk proyek A. Kan gitu. Nanti alternatifnya ada banyak, WACC proyek A1, WACC proyek A2, dan seterusnya. Kita pilih yang mana yang memberikan biaya paling rendah. Kemudian pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah perusahaan bisa menggunakan WACC sebagai hurdle rate dari tiap-tiap proyeknya. Hurdle rate itu adalah, hurdle itu rintangan ya. Rintangan. WACC itu sering disebut sebagai hurdle rate karena misal WACC-nya sekian. Ini WACC 10% misal. Nah, return dari sebuah project ya, return dari project A ini, misalnya ini WACC A, itu harus bisa melewati rintangan ini. Ya, ini ibaratnya portal ya, ini portal. Portalnya sebesar 10%. Kalau mau bisa melewati portalnya, dia harus lompat dong, kan gitu. Begitu juga dengan kondisi project ini. Kalau dia ingin bisa melewati WACC-nya, dia harus memiliki return yang melompati WACC-nya. Ya, maka WACC ini dianggap sebagai hurdle rate karena dia sebagai rintangan, rasio atau indikator rintangan dari suatu project. Kalau proyek ini memberikan return sebesar 15%, oke, berarti dia bisa melewati rintangannya, bisa survive, gitu kan. Tapi kalau returnnya suatu project itu cuma 9%, maka kejaduk dong, ketabrak, nggak bisa lewat, nggak bisa melewati rintangannya. Gitu. Nah, pertanyaan ini adalah, intisarinya pertanyaan yang ada di bagian atas itu, kalau perusahaan itu punya banyak proyek, ya, proyek A, B, C, D, ya ini proyek, apakah kita bisa menggunakan satu WACC untuk semuanya? Untuk indikator dari rintangan semua proyeknya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jawabannya adalah nanti di sini ada WACC, WACC-nya A, WACC B, WACC C, WACC D. Jadi WACC itu, weighted average cost of capital itu melekat di masing-masing proyek yang didanai. Jadi dia tidak bisa satu WACC digunakan untuk semuanya, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi itu prinsipnya.
Ya, composite WACC reflect the risk of an average project undertaken by the firm. Therefore, the WACC only represent the hurdle for typical project with average risk. Different projects have different risks. The project WACC should be adjusted to reflect the project risk. Ya, karena masing-masing project itu memiliki karakteristik yang berbeda, resiko yang berbeda-beda, maka setiap project harus memiliki WACC yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing project. Nah, ini contohnya kalau perusahaan itu punya project L yang memberikan resiko L, maka dia juga harus punya WACC L yang harus dilewati. Oh, WACC L-nya adalah 8%, berarti nanti project L harus memberikan return yang lebih besar dari 8%. Berarti di zona yang kuning ini kan. Kemudian kalau misal perusahaan punya project A yang memberikan resiko A, setelah dihitung ternyata WACC A adalah 10%, maka nanti project A harus memberikan return yang lebih tinggi dari 10%. Dan seterusnya, begitu juga yang project H. Jadi gitu ya. Jadi garis biru ini adalah garis WACC-nya yang terbentuk dari berbagai macam project yang dimiliki perusahaan. Pada intinya setiap project harus berada di atas garis birunya. Ya, masing-masing project harus di atas WACC-nya. Nah, ini adalah yang terjadi apabila kita menggunakan satu indikator WACC untuk semua project. Jadi ini ada project L dan project H ya. Ya, project L dan project H. Setelah dihitung, ternyata WACC project L itu adalah 7%. Ya. Kemudian return dari project L adalah 9%. Ya. Ini WACC project L saja, kalau ini WACC rata-rata dari semua project yang ada di perusahaan. Jadi, misal perusahaan punya 10 project, punya 10 WACC, kemudian di rata-rata ketemu composite WACC ini. Nah, kalau kita lihat diamati di bagian ini, sebenarnya project L ini kan sudah cukup menguntungkan, sudah bisa diterima projectnya, karena menurut perhitungannya biaya yang muncul itu 7%, keuntungan yang dihasilkan adalah 9%. Ya. Tapi kalau kita pakai composite WACC sebagai indikator, ini project L dianggap tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Kenapa? Karena dianggap masih di bawah rata-rata WACC-nya. Rata-rata WACC, di mana itu terdiri dari berbagai macam karakteristik project. Ya kan? Berarti ini bisa salah pengambilan keputusan. Begitu juga yang project H. Project H setelah dihitung punya biaya modal 13%. Ya. Kemudian setelah dihitung juga ternyata return dari project H itu 11%. Di bawah WACC-nya. Tapi kalau kita bandingkan return project H menggunakan rata-rata WACC total, ini di atasnya. Nah, ini diterima. Nah, kalau ini diterima bisa payah. Berarti pengambilan keputusannya salah. Ya. Padahal harusnya kalau dibandingkan dengan WACC-nya H sendiri, project H itu nggak layak diterima karena dia lebih rendah daripada WACC-nya, returnnya. Ya. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah pada saat kita mau mengambil keputusan atau kebijakan, kita harus bisa memahami karakteristik dari masing-masing kebijakan. Apakah kebijakan satu dan yang lain itu bisa dipukul rata, kemudian kita pakai satu indikator saja. Atau masing-masing project, masing-masing kebijakan ini punya karakteristik yang beda-beda, jadi kita harus membuat ukuran yang berbeda-beda juga sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini ada latihan soal ya, silahkan nanti dicoba dikerjakan. Ini gampang ya, latihan soalnya gampang. Kalau dari penjelasan saya belum cukup, silahkan lihat buku ya. Lihat buku, karena semuanya udah dijelaskan. Ada 1, 2, 3. Ya. Jadi gitu aja. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih.